Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan, sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji, dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bring me to my knees. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau pakai? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Yang bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu bisa bayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN diterima langsung oleh Presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi, dari Pangeran MBS Muhammad bin Salman.
Nah, masalahnya ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan 20.000 itu, tidak ada saya di sana. Presiden waktu itu didampingi oleh Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir, kemudian Menpora Pak Tito, lalu ada Mensesnek dan Menseskap kalau saya tidak salah. Saya tidak ada di situ. Seandainya saya ikut di situ, saya akan sampaikan kepada Presiden situasi di tahun 2023. Bahwa tambahan 20.000 itu akan sangat sulit sekali dicarikan layanan teknis yang paripurna. Seandainya. Faktanya bahwa ketika Presiden Jokowi menerima tambahan kuota itu, saya tidak ada di situ, sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Dan terus terang saya agak kaget ketika Presiden Jokowi mengumumkan mendapatkan tambahan kuota 20.000 itu, yang ada dalam pikiran saya itu selain bagaimana menyiapkan hal teknisnya, sementara 8.000 tahun 2023 saja seperti itu kacaunya gitu ya. Yang saya pikir adalah Presiden ini sedang bermasalah dengan saya atau melakukan kesalahan, sehingga ketika bicara soal penambahan kuota haji, kok saya nggak diajak gitu. Tidak pernah terpikir sedikit pun di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, dalam ucapan saya, bahwa saya akan mengambil keuntungan dari proses pembagian kuota 50-50 itu. Jadi saya harus tegaskan, saya tidak menerima sepeser pun dari proses pembagian kuota itu. Tidak ada. Baik itu untuk diri saya pribadi, untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama maupun Ansor yang pada waktu itu masih saya pimpin. Tidak ada. Sekali lagi, saya tidak pernah berpikir soal keuntungan, saya tidak pernah berpikir soal uang. Yang saya pikirkan yang utama dan pertama adalah hibun nafs. Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman Sobat Politik, belakangan ini kita mungkin dihebohkan dengan berbagai langkah hukum dari Kejaksaan Agung yang mulai berani menyita aset-aset besar. Namun di balik itu semua, ada sebuah kenyataan getir yang akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Kenyataan tentang bagaimana orang-orang jujur di negeri ini justru disingkirkan dan dibuang begitu saja. Hanya karena mereka berani melawan dan benar berkata jujur. Nah, mari kita lihat fakta-faktanya. Kita diperlihatkan pengakuan-pengakuan mencengangkan dari figur-figur yang dulu berada di lingkaran dalam kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Salah satu yang paling menonjol adalah bagaimana aliran dana proyek strategis nasional PSN yang menurut temuan PPATK diduga hingga 36,5% justru mengalir ke kantong pribadi ASN dan polisi. Bukan hanya itu, Sobat Politik, ingatkah kita bagaimana mantan pejabat atau penegak hukum yang mencoba melakukan audit secara bersih justru dipanggil dan diperingatkan oleh lingkaran menteri. Mereka diminta untuk jangan terlalu keras dengan mafia karena takut memukul balik. Bahkan ada intervensi tingkat tinggi untuk menunda laporan ke KPK demi dialihkan ke MKD. Ini adalah tahapan nyata bagaimana proses hukum segera dihalangi. Kisah tentang proyek kereta cepat pun kembali mencuat. Bagaimana analisis awal yang menggunakan pinjaman Jepang dan bunga sangat rendah tiba-tiba dialihkan ke Cina dengan bunga yang jauh lebih tinggi demi ambisi sepihak. Meskipun sudah diingatkan, risikonya agar kita tidak bernasib samar seperti Sri Lanka yang pelabuhannya harus disita. Sobat Politik, rusaknya republik ini semakin terlihat jelas saat laporan PPATK membeberkan bahwa dalam 1 tahun saja di periode akhir kekuasaan tersebut ada peredaran uang korupsi yang mencapai angka fantastis 184 triliun rupiah. Angka ini setara dengan hampir 30% dari APBN kita.
sungguh luar biasa miris. Sekarang, mantan para staf, pejabat, dan pengikut yang dulunya mengabdi dengan harapan membawa perubahan bersih mulai angkat bicara. Mereka membongkar bagaimana polanya bekerja. Yang pertama, penyingkiran orang jujur. Siapapun yang menolak menandatangani dokumen yang tidak jelas itu atau mempertanyakan prosedur yang melanggar aturan akan dicap sebagai penghalang dan dipecat dalam waktu kurang dari seminggu tanpa pesangon, bahkan nama baiknya dicemari. Yang kedua, proyek tanpa transparansi. Banyak proyek strategis bernilai ratusan miliar yang dimenangkan oleh pihak tertentu tanpa lelang terbuka dengan harga di atas standar pasar, di mana selisihnya diduga dialirkan secara bertahap. Yang ketiga, gurita bisnis kerabat. Bisnis keluarga dan kerabat terdekat tiba-tiba berkembang pesat mendapat fasilitas izin dan kontrak khusus meskipun sebelumnya tidak memiliki pengalaman yang cukup. Kini, setelah kekuasaan ini berganti, orang-orang yang jujur, yang dulu dipecat dan dibungkam akhirnya bersaksi. Ini menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru kita saat ini. Apakah berani mengusut tuntas dan menyelesaikan tumpukan masalah ini, atau justru membiarkannya menguap begitu saja? Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat berbagai pendapat dari teman-teman. Di sini teman kita Iwan memberikan tanggapannya. Orang pintar bisa diatur sama orang bodoh yang licik. Nah, teman kita Kardi juga memberikan tanggapannya. Jokowi harus cepat ditangkap sebelum lari ke luar negeri. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Caren juga memberikan tanggapannya. Penjarakan saja, biar sejarah bangsa terukir. Seorang bekas presiden masuk penjara. Nah, teman kita Hilaludin juga memberikan tanggapannya. Pak Prabowo sebagai presiden harus berani menyelesaikan semua ini, dan saya yakin Pak Prabowo pasti mampu. Kami sebagai pendukungnya sangat bangga jika Pak Prabowo bisa menuntaskan semuanya. Semoga Pak Prabowo lanjut ke 2 periode. Amin. Nah, teman kita Nur juga memberikan tanggapannya. Semoga mendapat hukuman yang setimpal dan dimiskinkan. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Nadia juga memberikan tanggapannya. Setuju untuk dipenjarakan dan dimiskinkan, tidak pendak bulu. Berdasarkannya masa pejabat. Nah, teman-teman, teman kita Iman juga memberikan tanggapannya. Bravo yang terhormat Kak Jagung, Waterfall Sita, dan segera setor ke kas negara agar bisa bantu pembangunan. Nah, teman-teman, kita Jayanti juga memberikan tanggapannya. Rakyat Indonesia tidak sabar, segeralah adili yang benar. Yang salah keburu kabur ke alam baka. Nah, teman kita Wawa juga memberikan tanggapannya. Selalu dengan informasi yang telah Anda tayangkan, teruslah berjuang dengan orang waras dan hati-hati nurani agar kelompok termul dan kaum penjelasnya Jokowi agar paham tidak gagal, paham karena bayaran mohon kepada produk-produk yang jujur tanpa bayaran dari Jokowi bergandengan tangan untuk dan terus menyampaikan kejujuran, bukan rekayasa. Nah, teman kita Roro juga memberikan tanggapannya. Serbu yang busuk, 10 jujur, pasti yang jujur disarang. Semoga yang jujur bertambah banyak, terus bersuara. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Anita juga memberikan tanggapannya. Kita harus cerdas berpikir bila melihat kenyataan yang harus diselesaikan. Bila jelas-jelas yang punya borok harus dipenjarakan, tarik paksa asetnya yang dimiliki, baru kita bisa menunggu Indonesia emas. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Masa juga memberikan tanggapannya. Ternyata kejujuran dan kebenaran sesuatu yang sangat mahal di negeri ini, mungkin harus hukum langit yang bisa menyelesaikannya. Nah, teman kita Wahdu juga memberikan tanggapannya. Bagus Pak Jaksa Agung, maju terus demi kemaslahan rakyat dan negara Indonesia. Nah, teman kita Firman juga memberikan tanggapannya. Gaspol, jangan ragu, rakyat siap membela kebenaran ada di belakangmu. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Supamo juga memberikan tanggapannya. Aku yakin kejaksaan tidak berani menangkap Jokowi. Mengapa? Pikir sendiri. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Musai juga memberikan tanggapannya.
segera tangkap penjarakan yang terlibat jasa palsu. Perusak demokrasi, perusak bangsa. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Bolza juga memberikan tanggapannya. Saya kasih bintang 5 pada kejujuran. Nah teman-teman, teman kita Minto juga memberikan tanggapannya. Jokowi diselidiki lebih dalam, nanti akan tahu pribadinya dan termul supaya sadar. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.